ucapannya benar, pemahamannya benar, maka alhamdulillah. Akan tapi yang menjadi masalah kaum muslimin, apabila seseorang mentaati ucapan orang yang salah, mentaati ucapan orang yang tersesat dari jalan yang lurus, akhirnya dia juga ikut tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, azzalallahu ayyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenali jalan golongan yang selamat. Kenapa kita harus mengenali jalan golongan yang selamat? Karena agar kita bisa mencontoh dan mengikuti langkah mereka, agar kita bisa selamat di akhirat, agar bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Inilah harapan bagi setiap orang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keselamatan bagi seseorang di akhirat kelak kecuali ketika dia hidup di dunia telah menempuh jalan kebenaran, telah menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan sebaliknya, apabila seseorang ketika hidup di dunia menempuh jalan yang salah, menempuh jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keselamatan baginya di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan bersama pasangan-pasangan mereka dan bersama apa yang mereka sembah sewaktu hidup di dunia. Apa yang mereka sembah selain Allah sewaktu mereka hidup di dunia. Fahduhum ila siratil jahim. Berilah mereka petunjuk menuju jalan neraka jahanam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat memberikan jalan menuju neraka bagi mereka? Karena sewaktu hidup di dunia mereka salah jalan. Mereka tidak mengikuti jalan kebenaran, akan tetapi mengikuti jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Oleh karena itu kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, ketika kita mempelajari dan mengenali jalan golongan yang selamat di akhirat, kita berharap kita bisa mengikuti jalan mereka. Dan siapa golongan yang selamat tersebut? Semua itu akan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah memberikan pesan kepada kita agar supaya mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, agar berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai akhir kehidupan. Walaupun dia hidup sendirian, walaupun dia tidak memiliki teman di desanya, di kampungnya, di tempat dia tinggal, dia hanya seorang diri mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia harus mempertahankan sunnah tersebut sampai akhir kehidupan. Dan Rasulullah SAW juga berpesan agar seseorang menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam agama, agar seseorang menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah di neraka. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kullu muhaddatsatin bid'ah, yaitu setiap perkara baru adalah bid'ah, Rasulullah SAW tidak mengecualikan. Jadi setiap perkara bid'ah itu kesesatan. Karena hadis ini umum, Rasulullah SAW tidak mengikat, tidak ada pengecualian di dalam hadis ini. Berbeda dengan hadis kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Qala man
ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, lihatlah diri kita saat ini. Seberapa mendalam kita ini mengikuti langkah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama. Seberapa banyak kita mengambil bagian warisan Rasulullah SAW di dalam agama ini. Seberapa banyak amalan yang sudah kita amalkan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka semua itu menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat ini, nasihat pertama adalah untuk berpegang teguh di atas sunnah, mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, kemudian menjauhi perkara bid'ah. Kenapa harus menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam agama? Karena perkara bid'ah tidak akan mungkin bersatu dengan sunnah. Ya, tidak akan mungkin bersatu dengan sunnah. Dan kewajiban kita adalah membenci perkara-perkara bid'ah. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan demikian, bahwasanya itu adalah kesesatan. Bagaimana mungkin sebuah kesesatan dicintai? Dan tidak ada istilah bid'ah hasanah di dalam agama, karena ini bertentangan dengan pemahaman Rasulullah SAW, bertentangan dengan kesepakatan para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka adalah sebaik-baik manusia yang Allah turunkan, yang Allah keluarkan untuk manusia. Khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah generasinya Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanan. Mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam beribadah, beramal soleh. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti langkah mereka di dalam beragama dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Tidaklah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari golongan ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini, agama Islam, umatnya Nabi SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengatakan, sintani wa sab'una finnar, 72 golongan diancam untuk masuk ke dalam neraka, dan satu golongan berada di dalam surga, wahiyal jamaah, dan satu golongan itu adalah al-jamaah. Apa yang dimaksud al-jamaah di sini kaum muslimin azanallahu wa iyyakum? Apakah membuat jamaah tersendiri atau menamakan dirinya sebagai jamaah? Untuk menafsirkan kata al-jamaah di sini, Rasulullah SAW menjelaskan, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya berada di neraka, semuanya diancam dengan neraka kecuali satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah satu golongan yang akan selamat di akhirat. Inilah ciri-ciri golongan yang akan selamat di akhirat kelak, yaitu yang mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama, berkeyakinan, berakidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW, melakukan ibadah, melakukan
praktek ibadah, ritual ibadah sama dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Inilah jaminan keselamatan bagi seseorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam beragama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan ini, dan untuk mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Dan hadis ini kaum muslimin, a'azanallahu iyyakum, bukan dipahami dan ditunjukkan untuk menghukumi orang per orang masuk neraka, bukan. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan ancaman. Kenapa mereka diancam masuk ke dalam neraka? Kenapa mereka diancam masuk ke dalam neraka? Di dalam hadis yang lain yang insya Allah kita akan bahas, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi, thumma qala hadha sabilullah mustaqiman, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaih, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari Rasulullah SAW membuat garis untuk kami dengan garis yang lurus dengan tangan beliau. Kemudian mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Ini diantara cara di dalam mengajarkan sebuah ilmu, ya. Rasulullah SAW selain menjelaskan dengan ucapan beliau, beliau tulis, beliau garis dengan tangan beliau dengan garis yang lurus. Ini tujuannya untuk supaya lebih memahamkan. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di samping kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut ada garis-garis yang lain. Rasulullah membuat garis-garis di samping garis di kanan kiri, dibuat garis-garis di sampingnya. Kemudian mengatakan hadhihi subul, yaitu jalan-jalan ini, laisa minha sabilun, tidaklah ada dari satu jalan dari jalan-jalan ini, illa alaihi syaitanu yad'u ilaih, kecuali ada setan-setan yang menyeru, mengajak untuk memasuki jalan ini. Jadi setiap jalan-jalan yang menyimpang yang dibuat oleh Rasulullah SAW tadi, ada setan yang ingin mengajak memasuki jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini sehingga memecah belahkan kalian dari jalannya yang lurus. Itulah nasihat untuk kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Adapun jalan-jalan yang menyimpang adalah jalan-jalan yang di situ ada setan-setan yang menyeru, yang mengajak ingin memasuki jalan tersebut. Semakin jauh dia dari jalan yang lurus, maka semakin jauh penyimpangannya. Dan penyimpangan itu bertingkat-tingkat kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Semakin jauh dia dari petunjuknya Rasulullah SAW, semakin jauhlah dia dari kebenaran. Dan ini bertingkat-tingkat, bisa sampai membatalkan keislaman seseorang, bisa sampai menyebabkan kekekalan di dalam api neraka apabila dia telah membatalkan keislamannya. Maka inilah kaum muslimin,
a'azanallahu iyyakum, yang seharusnya kita takutkan, agar seseorang senantiasa berada di jalan yang lurus, karena jalan yang lurus adalah jalan yang menyelamatkan, dan jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang jalan-jalan yang menyimpang dengan jalan yang lurus, ini mengisyaratkan bahwasannya tidak akan mungkin bersatu antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak akan mungkin bersatu antara jalannya Rasulullah SAW dengan jalan-jalannya setan. Tidak akan mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Tidak akan mungkin bersatu antara tauhid dengan syirik, karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Apabila sewaktu hidup di dunia dia menempuh jalan kesyirikan, jalan kekufuran, dan meninggal di atas jalan tersebut, maka akan terhapuslah amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah amalanmu dan menjadilah kamu orang yang merugi di akhirat kelak. Oleh karena itu, kaum muslimin azanallahu iyyakum, seorang muslim hendaklah senantiasa mengenali jalan yang telah dia tempuh. Apakah jalan yang telah dia tempuh selama ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Maka hendaklah seorang muslim senantiasa melihat sebelum tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang jalan-jalan yang menyimpang di sini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang nama-nama golongan tersebut. Tidak disebutkan nama-namanya yang masuk ke dalam neraka, itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang Rasulullah SAW sebutkan adalah ciri-ciri golongan yang selamat. Karena ini lebih mudah. Kalau pengen selamat, ya mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, tidak dikurang-kurangi dan tidak perlu ditambah-tambahi. Artinya apa adanya. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, dia amalkan. Dan apa yang tidak datang dari Rasulullah SAW, dia tinggalkan. Karena inilah bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin a'azanallahu iyyakum, kalaulah dahulu para sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, bisa langsung menimba ilmu melalui lisan Rasulullah SAW, artinya mereka mendapatkan penjelasan Islam itu murni, pasti benar dan tidak akan mungkin salah apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Akan tetapi kaum muslimin a'azanallahu iyyakum, di zaman ini kita hidup di zaman yang jauh dari masa kenabian. Jarak antara kita dengan Rasulullah SAW ratusan tahun. Dan yang mana Rasulullah SAW sudah memberikan kabar di dalam hadisnya yang sahih, yang mana sahabat Hudzaifah mengatakan, Kana nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr ma khafata ayyudrikani. Dahulu manusia, yaitu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan, bertanya tentang yang baik-baik. Akan tetapi sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa kuntu as'aluhu anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani, takut jika keburukan tersebut menimpaku, menjumpai aku. Kemudian beliau mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, sesungguhnya kami dahulu wahai Rasulullah
berada di lembah jahiliyah, di lembah keburukan, di dalam lembah kesyirikan, menyekutukan Allah. Ini lembah keburukan, keburukan paling buruk. Faja'ana Allah bihadzal khair, lalu Allah SWT mendatangkan dengan kebaikan ini, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa mengenali mana jalan tauhid, mana kesyirikan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Mereka mengetahui. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Naam. Kemudian beliau mengatakan, fahal ba'da dzalika syarr min khair? Dan apakah setelah keburukan tersebut akan ada kebaikan? Beliau mengatakan, na'am. Wa fihi dakhan, akan tetapi tertutup oleh kabut. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa ma dakhanuhu? Apa kabut yang menutupinya? Beliau mengatakan, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum ma tunkir, yaitu suatu kaum yang mana mereka berjalan di atas petunjuk selain petunjukku, yang mana apabila engkau mengetahui mereka, maka kamu pasti mengingkari mereka. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang tertutupi oleh kabut tersebut akan ada keburukan lagi? Beliau mengatakan, na'am. Iya, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yaitu suatu kaum, yaitu dai-dai, du'atun, seorang dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Siapa yang menjawab panggilan mereka, mereka akan memasukkan ke dalam neraka. Inilah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, bahwasanya akan banyak bermunculan dai-dai, orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan du'atun ala abwabi jahannam? Karena orang-orang ini dan dai ini bukan berpenampilan layaknya ustadz, bukan hanya itu, tapi orang-orang yang mengajak kepada suatu penyimpangan, mengajak kepada suatu hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan tingkat kadar yang berbeda-beda penyimpangannya, maka itu dinamakan dengan da'i. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Apabila dia mengajak kepada kesyirikan, maka dikatakan ya penyeru kesyirikan. Inilah berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di zaman setelahnya. Setelah Rasul meninggal akan bermunculan du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yang menjawab panggilan mereka pasti akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, fama ta'muruni in adrakani dzalik? Apa yang sebelumnya, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan kami siapa mereka ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, yaitu mereka itu dari kulit kita, mereka berbicara layaknya kita berbicara, mereka dari golongan manusia sama, mereka bisa berbicara, mereka ya kulitnya sama ya. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa yang Anda perintahkan jika aku menjumpai mereka, jika zaman tersebut menjumpaiku, apa yang Anda perintahkan? Maka nasihat Rasulullah SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, adalah engkau senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, yaitu jamaah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian fa'ilam yakun lahum jamaah wala imam, dan jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam yang berada di atas sunnah, apa jawaban Rasulullah SAW? Fa'tazil tilkal firaq kullaha, maka hendaklah kamu berlepas diri dari firqah-firqah seluruhnya, walaupun engkau harus
menggigit akar pohon, walau anta addu bi asli syajarah wa anta ala dzalik, walaupun kau harus menggigit akar pohon sampai kamu meninggal dan kamu dalam kondisi seperti itu. Artinya kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, ketika seseorang sudah diberikan hidayah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mempertahankan sunnah ini. Apabila dia sudah berhijrah, meninggalkan perjalanan jalan-jalan yang telah gelap gulita, dia tinggalkan dan berada di atas jalan yang lurus, maka hendaklah dia bersabar di dalam menempuh jalan ini sampai akhir kehidupan. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan bermunculan dai-dai yang menyeru kepada pintu jahanam. Dan apabila seseorang mengikuti mereka, yaitu dai-dai ini, ucapannya dia ikuti, dia jadikan agama. Karena seorang dai itu pasti akan didengar ucapannya, akan ditaati ucapannya. Kalau dia taat kepada dai yang memang di atas petunjuknya Rasulullah SAW, ucapannya benar, pemahamannya benar, maka alhamdulillah. Akan tapi yang menjadi masalah kaum muslimin, apabila seseorang mentaati ucapan orang yang salah, mentaati ucapan orang yang tersesat dari jalan yang lurus, akhirnya dia juga ikut tersesat, akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka inilah yang membahayakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ketika orang-orang yang diikuti tersebut berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti sewaktu hidup di dunia, dan mereka sudah melihat azab dan terputuslah hubungan mereka, gak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri, tidak ada. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ketika orang-orang yang diikuti sewaktu hidup di dunia berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka sudah melihat azab dan terputuslah hubungan mereka. Yang dahulu sewaktu hidup di dunia mereka saling ngobrol, saling berdiskusi, dialog, ternyata yang dia diskusikan adalah kesesatan, penyimpangan. Apa kata orang-orang yang mengikuti tadi? Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan, yaitu orang-orang yang mengikuti mengatakan, kalau sekiranya kami ini bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya, karena nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Mereka hanya bisa mengandai-andai. Kalau seandainya bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan mereka sebagai penyesalan-penyesalan untuk mereka, kerugian-kerugian untuk mereka, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ini kaum muslimin azanallahu iyyakum, apabila dia mengikuti jalan-jalan yang bisa menyebabkan kekekalan di api neraka. Apabila dia mengikuti jalan-jalan kesyirikan, jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan yang menyebabkan keislamannya batal, maka bisa mengakibatkan kekekalan di dalam api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu iyyakum, hendaklah seorang muslim untuk senantiasa berhati-hati dan senantiasa melihat apakah selama ini kita sudah menempuh jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sudah sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
atau belum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.